mungkin aja teman-teman bikin masing-masing kelompok bikin asesmen dari 4 perkembangan itu. Boleh pilih mau yang mana, gitu ya. Perkembangan bahasa, kognitif, atau motorik, atau persepsi. Ya, boleh pilih. Waktunya 1 minggu aja. Jadi kalaupun nanti salah, nggak masalah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya adalah dalam membuat, karena kita akan masuk ke program pembelajaran ya. Jadi saya tidak menjelaskan terkait dengan asesmen lebih jauh karena saya pikir kan teman-teman sudah dapat mata kuliah asesmen ya. Jadi kita akan masuk ke area perencanaan pembelajaran. Jadi saya tidak akan mengajarkan format-format, tapi saya akan mencontohkan. Tapi paling tidak teman-teman tahu komponen-komponen yang harus ada dalam uh, uh, program pembelajaran. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kalau dalam membuat asesmen itu apa dulu nih yang dilakukan? Apa dulu yang dicari? Misalnya kita asesmen apa nih? Mau asesmen apa dulu nih? Misalnya asesmen contohnya gini ya, misalnya asesmen motorik. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan ya? Lihat, Bu. Nah, di dalam asesmen motorik itu kan teman-teman baca buku nih ya, pengertian tentang asesmen. Ya, misalnya teorinya si A, kita sebut teori 1. Kemudian ada teorinya si B. Ya, teorinya A mengatakan apa, teorinya B mengatakan apa. Nah, kemudian si teorinya A dan teorinya B, nih teorinya ini dijadikan satu kesimpulan. Nah, ya, dijadikan satu kesimpulan. Kesimpulan ini kesimpulan miliknya teman-teman. Nah, dari kesimpulan ini akan muncul aspek. Dari aspek muncul yang namanya ruang lingkup. Sudah pernah diajarkan kan ini di asesmen ya? Halo teman-teman, sudah atau belum? Dari ruang lingkup menghasilkan apa? Jangan diem aja dong, saya jadi bingung. Kalau teman-teman diem aja, saya bingung ngasihnya. Belum pernah lihat ini sih, Bu. Kayak aspek jadi ruang lingkup atau jadi apa. Kita langsung bikin asesmen dari misalkan sumbernya dari mana gitu. Oh gitu. Oke. Kalian bikin asesmennya gimana ceritanya? Jadinya? Jadi kemarin tuh Bu Riana ngasih asesmen yang Bu Riana, terus kayak disuruh perbaiki apa aja sih yang kayak kurang ataupun yang mau ditambahkan ataupun yang mau diganti. Nah, kita tinggal cari tuh Bu kayak instrumen asesmen dari teori lain gitu. Kayak nyusun instrumen baru gitu. Nggak misalkan bikin dari aspeknya dulu atau ruang lingkupnya dulu. Oke. Kemarin yang Bu Diana kasih asesmen apa? Asesmen ABK semuanya, Bu. Oh, Nah, keseluruhan. iya, Keseluruhan. keseluruhan. Fungsional atau akademik? Campuran sih, Bu. Itu kayak identifikasinya sih, identifikasinya, lebih ke identifikasinya. Hmm, identifikasinya. Ada yang boleh share nggak? Biar saya punya 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 gambaran Boleh, Bu, sebentar. di chat aja. Nah, oke. Ini jadi kan kalau asesmen itu seperti yang pernah saya jelaskan, saya nggak tahu saya pernah jelasin atau enggak di kelas ini, bahwa asesmen itu ada yang namanya asesmen fungsional,
ada asesmen perkembangan, dan ada asesmen akademik. Nah, di mata kuliah kita membuatnya asesmen perkembangan. Jadi ada perkembangan motorik, perkembangan bahasa, kemudian ada perkembangan kognitif, perkembangan perseptual, dan yang lain-lain. Nah, kalau asesmen fungsional, lanjutan dulu ini, asesmen ini dulu. Apa namanya? Asesmen akademik. Nah, kalau asesmen akademik itu lebih kepada yang berkaitan dengan akademikal. Jadi kemampuan kemampuan bahasa, membaca, menulis gitu ya. Terus kemudian kemampuan matematika, berhitung dan seterusnya gitu ya. Jadi ada kita berbasisnya disebutnya dengan CBA, Curriculum Based Assessment gitu ya, Curriculum Based Assessment. Jadi berbasis pada kurikulum. Nah, kalau asesmen fungsional ini lebih kepada fungsi. Jadi misalnya contohnya asesmen fungsional low vision. Kira-kira apa yang di asesmen? Atau kemampuan melihatnya, Bu. Ya, betul Nggi, kemampuan seberapa dia punya batas penglihatan. Gitu. Seberapa besar huruf yang bisa dia baca atau seberapa kecil huruf yang memang dia masih bisa ditangkap gitu ya. Gitu. Nah, kalau asesmen fungsional pada tunarungu, Pendengarannya, Bu. ya, terkait dengan pendengaran, kemampuan bahasa ya, seberapa dia memiliki kemampuan berbahasa. Bahasanya kalau bahasa dalam anak tunarungu kita nggak, kalau saya sendiri saya nggak bisa bilang miskin bahasa karena mereka punya bahasa, hanya beda dengan kita ya, tapi bahasanya bahasa isyarat. Jadi saya kalau dibilang miskin bahasa mungkin yang dikatakan miskin adalah miskin bahasa verbalnya, ya bahasa lisannya gitu. Ya, jadi itu fungsional. Nah, di kesulitan belajar fungsionalnya apa dong? Di kesulitan belajar apa dong fungsionalnya? Pemahamannya gak sih, Bu? Soalnya kan yang namanya kesulitan belajar itu biasanya IQ-nya normal, cuman karena mungkin karena kesalahan pelayanan pendidikan ataupun kayak pemahamannya dia kayak lambat gitu, Bu. Berarti Oh, dari pemahaman atau dari pelayanan, Bu? kalau pemahaman itu masuknya ke area kognitif. Persepsi maksudnya perkembangan Mbak Farah, persepsi maksudnya perkembangan persepsi. Jadi apa dong fungsionalnya? Yo, diulang lagi perspektif kesulitan belajarnya nih. Akademik ya asesmen akademik. Kan ada asesmen perkembangan, asesmen akademik, asesmen fungsional. Asesmen fungsionalnya dibaca lagi nanti karakteristik kesulitan belajarnya ya, teman-teman ya, karakteristiknya. Jadi asesmen fungsionalnya itu lebih kepada perilakunya, ya, kemampuan perilakunya. Jadi adaptive behavior-nya terkait dengan kemampuan atensi, konsentrasi, latensi gitu ya. Nanti teman-teman baca lagi karakteristik kesulitan belajarnya ya, gitu. Seperti itu. Nah, jadi di dalam asesmen itu bukan hanya sekedar mengasesmen atau mengidentifikasi saja, tapi asesmen itu ada banyak jenisnya. Ada asesmen fungsional, asesmen perkembangan, dan asesmen akademik. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman mana yang harus kami buat, Bu? Ya, asesmennya asesmen perkembangan. Perkembangan apa? Yang 4 itu aja tadi. Gitu. Nah,
balik lagi ke sini. Jadi ini ada jadi kalian boleh mengambil pengertian dari mana saja, gitu ya. Yang penting based on teori, gitu ya. Kesimpulannya apa? Memunculkan aspek, ruang lingkup, dan kemudian ada yang namanya indikator. Nah, indikator ini adalah kata kerja isinya dan harus bisa diukur. Makanya dalam membuat indikator yang harus teman-teman perhatikan adalah ini. Ini yang harus teman-teman. Apa sih SMART? SMART itu adalah S-nya. Kan kalau dalam membuat indikator pembelajaran itu ABCD. Kan saya sudah pernah kasih ya dalam tujuan pembelajaran ya, ABCD, audience, behavior, condition, degree. Kalau indikator dalam assessment ini SMART. S-nya adalah specific, M-nya adalah measurable atau bisa diukur. Ini spesifik artinya spesifik kepada poin-poin tertentu. A-nya adalah achievable, artinya memang bisa dilakukan oleh anak atau kemudian memang mungkin dilakukan. Terus kemudian R-nya adalah relevan, artinya relevan dengan aspek yang sedang kita akses. Dan T-nya adalah timeable, artinya waktunya terukur. Gitu. Jadi kalau nge-assessment juga kita harus lihat waktu. Ya, seberapa jauh, seberapa penting waktu ini untuk kita butuhkan gitu ya. Nah, misalnya contohnya saya mencontohkan satu, misalnya asesmen motorik ya. Asesmen motorik itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Misalnya yang banyak teori katakan ya, ini saya ngambil based on teori yang banyak gitu ya, dibagi menjadi dua. Gitu. Yang pertama adalah aspeknya motorik halus. Kemudian aspek kedua adalah motorik kasar. Ini kenapa saya minta kita tatap muka, karena ya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, karena banyak teman-teman yang sedang sakit. Nah, di dalam kemudian muncul nih ruang lingkupnya, motorik halus, ruang lingkupnya apa saja. Motorik kasar, ruang lingkupnya apa saja. Gitu. Ya. Nah, gimana sih? Gimana sih cara buatnya? Ini saya contohkan satu ya. Sebentar. Ini adalah asesmen yang saya sudah pernah buat, sudah saya kembangkan. Saya contohinnya yang kognitif. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya menggunakan, teman-teman harus bikin ininya ya. Saya menggunakan teori kemarin ketika teman-teman saya minta membuat tentang perkembangan kognitif, kan banyak yang mengutip Piaget ya. Piaget. Nah, memang dalam kognitif memang Piaget ini paling dikutip. Saya menggunakan Piaget, betul di sini teori kognitifnya, tapi saya juga menggunakan Vygotsky zone proximal development. Jadi saya menggabungkan T1-nya adalah Piaget, T2-nya adalah Lev Vygotsky, T3-nya saya menggunakan Brunner. Teman-teman nggak usah menggunakan T3 ya, nanti terlalu saya khawatir nanti teman-teman kebingungan. Jadi cukup dua aja. Nah, kemudian ini kan ada tahapan-tahapan. Kemudian saya ambil di sini di di operasional konkret, di tahapan ketiga, di usia perkembangan 7 sampai 11 tahun. Jadi instrumen yang saya kembangkan adalah instrumen yang cocok untuk anak usia 7 hingga 11 tahun. Jadi
kalau digunakan di anak tahap ini tidak tepat, digunakan tahap ini kalau anaknya sudah mendekati 7 bisa, tapi kalau misalnya masih 6 atau 5,6, 5,5 tahun itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi saya menggunakan tahapan yang ini. Jadi isinya akan berbeda ya. Ini ada ruang lingkupnya. Nah, ini ada aspek ruang lingkup dan indikatornya. Jadi aspek pertama adalah ruang dan pemetaan. Kemudian ada rotasi objek, mengkoordinasikan sistem hubungan spasial. Di sini mampu memilih. Jadi semuanya kata kerja. Memilih kan ini ya, terukur ya. Milih apa? 2 objek dengan posisi berbeda. 3 objek. Mampu menggambar. Nah, ini kan juga sama. Bisa diukur. Terus kemudian mampu menunjukkan, ini juga bisa diukur, posisi kanan, kiri, karena berhubungan dengan spasial, arah. Nah ini ada hubungan sebab akibat, ada kemampuan seriasi, ada klasifikasi, konservasi, elimination contradiction, sama penalaran induktif dan deduktif. Gitu. Nah, teman-teman nggak harus bikin kayak saya itu, karena itu butuh proses, butuh waktu ngembangin kayak gitu. Bikin yang simpel saja, tapi ada aspek, ada ruang lingkup, dan ada indikator. Itu aja. Kalau bahasa, aspeknya kira-kira apa, teman-teman? Ya, bahasa, aspeknya. Secara ini aja lah ya, bahasa apa? Menyimak, membaca, menulis. Menyimak, Membaca, dan menulis. Oke. Masih belum pas. Yang lain? Verbal dan non-verbal. Masih belum pas, Mbak Bintang? Kalau saya lagi berbicara, ini namanya bahasa apa? Verbal, Ya, bahasa verbal, tapi kemudian saya sedang apa nih? berbicara, Berbicara, iya. Komunikasi, Bu. Komunikasi, ya. Terus berbicara, komunikasi. Ini disebutnya bahasa apa? Bahasa oral, Bu. Bahasa oral sama lisan sama. Yes, thank you Mbak Bintang ya. Jadi ada bahasa ekspresif, ketika saya menyampaikan, berpendapat, itu mengekspresikan. Nah, berbicara Mbak Suwarningsi itu bagian dari ekspresif. Berisyarat itu bagian dari ekspresif. Itu ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari ekspresif. Nah, reseptif itu apa? Ya, di unmute dulu Mbak Suwarningsi. menerima gak sih kita kan kalau misalnya ekspresif kita yang itu, kalau misalkan reseptif kita yang nerima gitu, Mbak. Kayak nyimak. Betul. Jadi ekspresif itu menerima, menyimak. Nah, menyimak itu bagian dari reseptif. Ruang lingkupnya. Gitu ya. Nah, misalnya contohnya kalau ekspresif, ketika saya tanya terus kalian menjawab. Ketika kalian mau sesuatu, kalian mengekspresikan, mampu ketemu orang baru bisa bilang, bisa tanya, siapa namanya gitu. Kamu siapa? Itu ekspresif. Kalau reseptif kayak gini, misalnya salah satu contohnya ya, indikatornya dapat melakukan perintah satu tahap. Ambil pensil, diambil. Perintah 2 tahap, ambil pensil, bawa ke depan. Gitu ya. Perintah 3 tahap, ambil spidol ke depan, kemudian tulis nama. 3 tahap. Itu indikator ya, indikator.
Sampai sini paham? Nah, kalau dalam persepsi, aspeknya apa aja? Dari tadi udah disebutin tuh. Dari tadi udah disebutin tuh. Oh, ini yang Bu Riana kasih yang itu ya, instrumen punya Prodit yang kami kembangkan di 2019. Ya. Yuk, balik lagi persepsi. Tadi yang ada kognitif itu bukan? No. Tadi kita sebutin. Melihat, mendengar, Bu. No. Auditori, visual, Gimana Mbak Alia? auditori, visual, sama taktil. Nah, Mbak Faidus benar ya, persepsi auditori, persepsi visual gitu ya. Terus kemudian perseptual spasial, taktil dan seterusnya itu aspeknya. Nanti ada tuh lingkup-lingkupnya di dalamnya ya. Nah, teman-teman udah jago nih. Sekarang kalau kognitif. Tadi udah saya contohin ya, ada mengklasifikasi, ada mengseriasi. Seriasi apa sih? Seriasi just like sequence. Seriasi itu kayak sequence. Apa tuh? Kayak mengurutkan gitu. Iya, betul Mbak Farha, mengurutkan ya, mengurutkan. Seriasi itu mengurutkan. Terus kemudian ada konservasi. Ya nanti teman-teman bisa ini ya. Jadi ada klasifikasi, seriasi, terus kemudian diskriminasi ya, diskriminasi bentuk gitu kan. Terus kemudian membandingkan besar kecil, sedikit banyak dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi itu yang nanti teman-teman kembangkan 1 minggu aja waktunya, sebisa mungkin aja. Maksudnya kan kita belajar ya, tujuannya memang untuk belajar. Jadi bukan untuk kalian harus sempurna, tidak. Kalau udah sempurna ya kalian udah jadi sarjana pendidikan khusus aja. Gitu. Nah, kemudian Bu, cara ngukur ininya gimana gitu ya, penilaiannya. Nah, kalau teman-teman lihat dalam penilaian itu, ya, ini saya udah lama banget nggak ngajar mata kuliah asesmen, udah 3 semester nih saya nggak ngajar. Biasanya saya sama Pak Bahrudin yang ngajar, tapi sekarang Bu Riana yang ngajar. Ini biasanya kalau udah bagian menghitung, menilai itu Pak Bahrudin ini bagiannya, areanya. Jadi dalam asesmen itu ada yang namanya rating scale. Jadi teman-teman bisa menggunakan ya dan tidak. Kalau asesmen yang diberikan oleh Bu Riana yang kami kembangkan itu menggunakan asesmen ya dan menggunakan angket, itu angket namanya ya, angket ya tidak. Jadi 0 itu 0 dan 1 gitu. Jadi 0 itu tidak, 1 itu iya. Kemudian ada rating scale 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3. Tergantung teman-teman mau ini. Misalnya gini, anak mampu meremas kertas dengan daya tekan yang cukup misalnya. Jawabannya berarti iya atau tidak, udah itu aja. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh pakai ya dan tidak. Kecuali kalau misalnya anak mampu membedakan, mampu mengurutkan benda dari yang terbesar ke yang terkecil. Misalnya bendanya ada 5, itu kalau udah usia 7-11 tahun ya, 5 benda diurutkan. Kemudian bisa ngurutnya 3, berarti 3 nilainya. Karena kan pakai rating scale gitu. Jadi teman-teman boleh pakai ya dan tidak atau pakai rating scale. Gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau mau mudah ya pakai ya tidak, kalau mau mudah. Gitu. Karena kalau untuk rating scale memang ngukurnya lebih ini lagi,
scoringnya juga lebih lagi. Coba saya buka, saya ada ininya enggak ya? Ada contoh. Oh, ini ada. Bentar ya. Ini asesmen yang saya sudah kembangkan, saya sudah uji coba. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Ya, ini saya dicobakan kepada 26 peserta didik di salah satu sekolah usianya 7-8 tahun. 6 tahunnya pun 6 tahun ke atas ya. Ini dikasih biru, kenapa? Karena ini sudah lewat dari usia kurang dari 7 tahun dikasih warna biru. Kemudian kenapa dikasih merah? Ini tandanya anak-anak yang akan melewati proses asesmen lebih lanjut. Dan yang ini, jadi ada 10 siswa berada di kriteria di bawah umur di warna biru. Kemudian 4 siswa tidak masuk saat screening dan totalnya 12 siswa. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan terbuka. Jadi kan asesmen itu ada wawancara ya. Ada wawancara, ada observasi, dan kemudian ada tes. Nah, yang teman-teman buat adalah yang tes. Nah, ini pertanyaan terbuka untuk mendapatkan nama-nama siswa yang akan menjadi target. Jadi target ya. Ini pertanyaannya, terus kemudian ini tabulasi data wawancaranya, frekuensi muncul nama anak dari jumlah narasumber yang kita ini. Jadi narasumber yang saya wawancara ada 8, dan kemudian ada 10 atau 11 ya, saya lupa. Ini melalui wawancara ternyata 8 kali muncul, ini 5 kali muncul, 2 kali muncul, 1 muncul, dan ini seterusnya. Nah, ini hasil kemampuan tes kognitifnya. Nah, ini menggunakan rating scale, jadi ada aspek spasialnya 14, 20. Jadi ini ada skor maksimal dan seterusnya, persentasenya. Teman-teman jangan jelimet karena ini di mata kuliah asesmen biasanya saya ajarkan, tapi karena kita mata kuliahnya bukan asesmen, jadi saya tidak mengajarkan, mohon maaf. Jadi nanti persentase akhirnya di sini ada 71,62, berarti dia tidak menjadi target. 62,16 juga tidak menjadi target, 52,7 juga tidak menjadi target, tapi yang menjadi target di bawah dari 50 skornya. Tapi yang 52,7 ini ada poin merah di sini 37,5, artinya kita memberikan rekomendasi pada aspek penalaran induktif dan deduktif, dia harus mendapatkan perhatian lebih. Gitu. Jadi aspek ini. Nah, ini adalah presentasi hasil tes screening. Jadi ada grafiknya. Nah, kemudian ada asesmen lanjut. Setelah dari situ kita lanjutkan. Nah, ini adalah asesmen lanjutnya dari masing-masing anak ya, profilnya. Nah, ini grafiknya. Respon anak, jadi kita wawancara langsung anak, melakukan ini, dan seterusnya. Jadi jawaban-jawaban anak kita kulik lebih lanjut. Kemudian memunculkan rekomendasi apa. Ini harusnya menjadi oleh-oleh hasil dari mata kuliah asesmen. Kan nilainya 4 SKS ya. Sayangnya ini tidak akan menjadi oleh-oleh di mata kuliah asesmen, tapi nanti teman-teman akan membuat ini di mata kuliah kesulitan belajar akademik, tapi areanya akademik. Gitu. Nanti akan saya ulas lebih lanjut ketika mata kuliah akademik nanti. Nah, untuk pra-akademik ini tidak, karena fokusnya bagaimana teman-teman tahu area pra-akademik itu apa saja yang kemudian menyokong menjadi basic readiness dalam akademik, area akademik. Jadi readiness-nya, basic readiness-nya gitu ya, kesiapannya gitu ya, nanti masuk ke akademik. Teman-teman bisa bikin program kira-kira bagaimana mengembangkan area perkembangan ini untuk mendukung aspek akademik gitu. Jadi kalau ditanya mana sih yang lebih penting Bu Leli, area pra akademik atau akademik? Mana yang lebih penting?
Mbak. Ya, silakan Mbak Suarningsih. Kalau dijawab dua-duanya gimana, Bu? Tapi kalau Boleh, misalkan berarti. Tergantung tapi pendekatan mana yang kamu gunakan. Kalau saya jawabnya gitu. Kalau pendekatan perkembangan, orang-orang pendekatan perkembangan mengatakan bahwa oh ya, perkembangan is the most important because when you want to get along with another aspect, with academical, and then you need the pra-akademik. Gitu kata mereka. Jadi kalau misalnya kamu mau optimal di area akademik, ya pra-akademiknya dikuatin dulu. Bisa jadi kalau pra-akademiknya nggak kuat, konseptualnya nggak kuat, ya gimana akademiknya bisa kuat? Gitu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan pendekatan perilaku, maka orang-orang perilaku mengatakan akademik kan lebih penting. Gitu. Kenapa? Karena itu kemampuan yang memang akan menunjang keseluruhan ke depannya saat ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa dijawab dulu. Kalau kita sih kan saya bilang kita tuh harus jadi koki ya. Jadi pakai semua pendekatan. Maka kita bilang semuanya penting. Jadi konseptualnya itu dikuatkan ya, kemampuan pra-akademiknya itu dikuatkan untuk menunjang area akademik gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan dari Ibu sendiri kan itu hasil asesmennya kan ada iya sama tidak gitu ya, itu poinnya. Kalau misalkan untuk dia itu misalkan hasil akhirnya gitu, Bu, kayak misalkan, berarti 75% jawabannya, berarti dia itu apa gitu. Kalau misalkan Ibu gimana, Bu, untuk hasil akhirnya? Oke, hasil akhirnya saya berupa rekomendasi. Saya tunjukkan ya. Ya, nih. Jadi, ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini asesmen lanjut pada kita mulai dari yang pertama deh. Nah, ini kita mulai dari si Helvin ini. Jadi setelah di asesmen lanjut ternyata dia hasil screeningnya mendapatkan 48,1%, tapi kemudian setelah di asesmen lanjut dia 77,7. Jadi ini rekomendasinya adalah di aspek spasial dia tidak ada masalah, hanya dia punya masalah dalam proses klasikal, gitu ya. Ini ketikkan, jadi kemarin asesmen screening itu kita melakukan klasikal, kemudian kita lakukan secara klasikal kecil ya. Kemarin itu kami melakukan pengetesan satu klasikal itu 3 orang. Tapi setelah individual ternyata dia tidak ada masalah. Kemudian aspek sebab akibat juga begitu. Setelah di asesmen ternyata dia mendapatkan skor yang cukup baik gitu ya. Gitu. Ini bisa dilihat. Nah, ini adalah respon anak, hasil observasinya dengan berapa kali instruksi. Jadi, oh ternyata instruksinya dia bisa, tapi instruksinya harus 2 kali. Oh dia bisa, tapi 3 kali instruksi gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat respon anak, mampu, dan seterusnya. Nah kemudian ini ada respon anak dan segala macam hasil observasinya. Jadi ada wawancara, ada observasi. Nah kemudian ini adalah kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dan kemudian rekomendasi. Jadi saya hasil akhirnya tidak mengatakan anak apa, tapi saya mengatakan bahwa perlu remedial pengayaan, kemampuan mana yang memang menjadi penting. Saya biasanya menyebutkan perlu diberikan program remedial dan pengayaan di area apa. Ini kan ada area-areanya ya. Ada areanya, ada spasial. Saya bisa menyebutkan itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa anak ini apa. Kayak contohnya ini, Nia itu mendapatkan nilai 20% di aspek konservasi. Ya, di aspek eliminating contradiction malah 0%. Jadi kelihatan bahwa 2 aspek ini menjadi problem. Padahal di usianya saat itu harusnya sudah mampu. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Dan kemudian ada revisi-revisi terhadap soal ya, soal kayak contohnya staples gitu ya. Masa staples lebih gede daripada palu, padahal kan staples biasanya lebih kecil daripada palu. Maka ukurannya diperkecil. Kemudian peniti dan seterusnya. Ini adalah
perbaikan-perbaikan yang kami kerjakan untuk penyempurnaan soal pada asesmen gitu. Tapi kami memberikannya rekomendasi. Karena bukan diagnos tujuannya. Dan memang tidak melakukan diagnosa. Ada lagi? Oke. Kalau memang tidak ada, mungkin itu saja. Oh, oke. Bintang. Ada. Untuk asesmen lanjut, itu menggunakan instrumen yang sama atau instrumen, oh ya. Instrumennya sama. Instrumennya sama. Instrumennya sama, indikatornya sama ya, tapi soalnya berbeda. Soalnya berbeda. Jadi harus punya bank soal. Jadi misalnya saya punya 5 tipe soal. Jadi pada saat asesmen screening saya menggunakan tipe A. Pada saat saya asesmen lanjut saya menggunakan tipe B. Tapi kemudian ketika tipe B ini hasilnya jomplang dengan tipe A, seperti yang tadi Helvin itu kan jomplang tuh. Saya kemudian saya uji lagi menggunakan tipe A. Ternyata hasilnya mendukung dengan tipe B. Saya gunakan lagi tipe C untuk pembanding dan ternyata clear, baru ajak gitu. Jadi asesmen itu memang nggak mudah ya. Gitu. Tapi itu untuk uji coba instrumen kan, untuk membuat instrumen asesmen itu valid atau tidak, reliable atau tidak. Kebetulan memang tujuannya itu, makanya menggunakan tipe soal yang 5 tadi. Makanya kenapa kalau kalian ujian di perguruan tinggi, tipe soalnya kan macam-macam tuh. Ketika kalian ujian nasional, tipe soalnya macam-macam, karena memang soal ini punya daya pembeda yang sama, punya daya bobot skor yang sama, punya tingkat kesukaran yang sama gitu. Jenisnya aja contoh soalnya aja yang beda. Kalau misalnya ini angkanya 4 dengan 2, yang ini 3 dengan 3 gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Oke. Mudah-mudahan penjelasan saya pada pagi hari ini bisa ditangkap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di perkuliahan berikutnya, dan saya akan menjelaskan, nanti kalian kumpulkan, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi jangan takut salah ya, nggak apa-apa salah, namanya juga lagi belajar. Nanti kita akan bahas, terus kemudian saya akan masuk ke program pembelajaran. Gimana sih caranya menyusun program pembelajaran untuk peserta didik yang diduga atau ada red flag terkait dengan kesulitan belajar. Gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk teman-teman semua. Untuk yang sedang sakit, semoga segera pulih kembali. Ya, hati-hati karena prokesnya tetap dijaga ya teman-teman. Karena terus terang kemarin ketika saya positif COVID itu banyak saya off the stop recording stopped. Ketika saya positif COVID kemarin, banyak yang nggak percaya, emang COVID masih ada gitu ya. Sampai saya bilang sama teman saya, lo datang sini ke rumah sakit, sini main ke ruang isolasi gue gitu ya, biar lo lihat gitu, sebelah gue nih di ICU, koma dia, gue bilang COVID gitu ya. Buat kami yang punya comorbid, buat teman-teman yang gak ada comorbid mungkin gejalanya ringan, hanya batuk pilek biasa ya. Tapi buat kami yang punya comorbid, luar biasa rasanya, luar biasa gitu ya. Hingga saat ini aja saya untuk diri itu masih belum kuat, untuk jalan aja rasanya masih nyut-nyutan banget. Kemarin tuh saya sempat memaksakan ke kampus di hari Rabu untuk ngajar pra-akademik. Selesai ngajar itu suami saya udah nunggu kan, gimana, itu saya udah sesak nafas sesak nafas karena kebetulan di ruangan itu juga AC-nya lagi mati karena mati lampu kemarin. Jadi saya sesak napas, kata suami udah ya, langsung saya pulang. Jadi saya nggak babi bu, saya nggak mampir ke prodi, saya nggak kemana-mana, saya langsung pulang karena kaki rasanya badan masih menggigil, masih meriang. Jadi akhirnya suami bilang udahlah nggak usah dipaksain gitu. Dan saya tawarkan ke teman-teman, tadinya kalau teman-teman mau luring saya tetap mau ke kampus gitu, tapi ternyata teman-teman
banyak yang sedang sakit juga gitu. Jadi ya udah saya istirahat lagi di rumah. Gitu. Jadi tetap prokesnya ya teman-teman. Makasih Wajidah. Sehat selalu. Saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya teman-teman.